This meeting is being recorded. Pada dasarnya, karena Kurmer itu kan berasas atau berorientasi pada teori pembelajaran konstitusi ya, di mana belajar itu tidak ujuk-ujuk gitu. Jadi belajar itu siswa berorientasi pada pengalaman yang tentu dipengaruhi oleh lingkungan. Oke, Bapak Ibu, saya ingin Bapak Ibu coba dibaca ini satu orang coba. Mudzaffar. Saya, Bu. Oh, saya di mute ya. Saya dari tadi Iya, tidak Bu. bicara ya, aduh. Saya dari tadi udah bicara itu. Jadi Bapak Ibu, Bapak Ibu, jadi lupa tadi Ibu bicara apa ya? Lupa. Apa ya? Oh, Mas Leo. Pak, jadi Bapak Ibu, sebetulnya begini, karena kita sudah mau tidak mau itu diharuskan melaksanakan semua hal-hal yang terkait dengan yang ada di Kurmer ya. Jadi memang PJBL dan PBL itu harusnya sudah jadi hal yang bukan hal yang biasa ya. Ya itu hal yang memang harus bisa kita lakukan di kelas gitu. Bapak Ibu, coba saya ingin Bapak Ibu membacakan ini sintak PBL dan PJBL. Ini pasti ada di besok di kisi-kisi UP ini ada pasti. Pak, siapa ya yang mau coba baca ini sintak PBL? Saya, Bu. Silakan. Sintak PBL ya dari mulai mengorientasikan siswa pada masalah, lalu terakhir itu ada apa? Evaluasi ya? Ya. Silakan. Ayo silakan Bapak Ibu. Ada yang mau? Saya, Bu. Silakan. Satu, jadi tahap langkah-langkah pembelajaran yang PBL itu apa saja? Ada 5 ya? Yang pertama? Tahap 1, memberikan orientasi tentang permasalahan pada siswa. Dalam tahap ini, guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menghubungkan materi yang akan dipelajari dengan materi pada pertemuan sebelumnya, memunculkan permasalahan terkait dengan topik materi tetapi dikaitkan dengan kehidupan mahasiswa, menjelaskan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan, dan memotivasi siswa agar terlibat pada kegiatan pemecahan masalah. Jadi kalau tadi ada bahasa, kalau tadi ada anggapan ketika pembelajaran dilakukan menggunakan model PBL, itu guru terlepas dari semua tanggung jawabnya sebagai guru, itu nggak bisa ya. Tetap siswa itu tentu didampingi oleh guru, itu tetap guru bertugas sebagai fasilitator, bagaimana guru menyampaikan atau mengorientasikan siswa pada masalah yang akan kita ambil itu apa ya. Itu tetap guru berperan serta. Jadi guru tidak bisa pas tangan ya. Yang kedua apa Bu? Kedua, Jadi Bapak Ibu sebentar tetap ya, walaupun pembelajaran di kurikulum Merdeka itu berpusat, memang dari Kurtilas juga kan berpusat ke siswa ya, tapi tetap fungsi guru juga tidak lepas begitu saja ya. Itu tetap kita ya tetap ada. Silakan. Yang kedua apa? Tahap kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Pada tahap ini, guru membantu siswa menentukan dan mengatur tugas belajar berkaitan dengan masalah yang diangkat. Siswa Betul, yang kedua itu mengorganisasikan ya. Jadi misalkan membagikan pembagian kelompok ya. Bagian kelompok, lalu menetapkan tugas untuk setiap kelompok itu apa. Kelompok ini misalkan ketika nanti masalah yang dimunculkan itu tadi apa terkait masalah kebersihan misalkan ya.
Iya. Nanti kalau misalkan nanti penyelesaian masalahnya itu dengan membuat poster, nanti tugas kelompok ini apa? Menulis hadis-hadis yang terkait kebersihan misalkan, atau nanti kelompok lain membuat kartonnya atau apa. Dan nanti ada lagi misalkan tugas yang siswa itu mencari informasi tentang ayat-ayat kebersihan, tentang hadis-hadis kebersihan. Itu nanti pun mencari informasi itu bisa ke guru. Yang ketiganya apa Ibu? Penyelidikan. Ini gandeng sekali ya. Neng, ikut aja. Oh, Dewi. Kecuali yang bicara. Ya. Berisik sekali. Ini Ini saya Bu. di mobil Iya. banyak kan loh. Tapi saya nggak berisik ya. Ya Ibu, karena ini tuh ada yang tidak unmute. Oh, ada yang tidak mute. Tidak mute. Jadi berisik suaranya. Ini Ibu banyak kan loh di mobil. Saya sedang jadi supir ini. Saya banyak kan di mobil, tapi tidak ada yang berisik. Musik dihentikan. Di mute aja ya. Kalau temannya dikasih itu siapa yang bocor? Yang ketiga apa? Sintak yang ketiga apa Ibu tadi lanjutkan? Ininya nggak ada, Bu. Sintak yang ketiga. Layarnya nggak ada. Layarnya Bu nggak ada. Oh, layar betul. Ya, Bu. Tahap ketiga membimbing. Ya, Bu. Tahap ketiga membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Pada tahap ini, guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah, berdiskusi sebagai kegiatan penemuan, meminta mahasiswa untuk menuliskan kegiatan penemuannya, membimbing siswa dalam kegiatan menyatukan pendapat atau diskusi. Oke, jadi dalam sintak yang ketiga itu apa tadi? Guru membimbing menyediakan tuh kan masih ada peran guru ya. Jadi tidak lepas ya. Tetap kita mengarahkan untuk tadi apa untuk melakukan penyelidikan baik yang bersifat individu terkait masalah yang tadi dimunculkan ya. Nanti pun mencari informasi terkait kebersihan itu bisa nanya ke guru, bisa mencari di HP misalkan kalau sekarang bisa mencari di internet ya, bisa mencari di buku atau di apapun lah yang bisa memberikan informasi terkait kebersihan. Yang keempat apa Bu? Tahap keempat, mengembangkan dan menyajikan karya. Guru membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan, video, model, dan membantu siswa dalam berbagai tugas dengan temannya untuk menyampaikan kepada orang lain, membimbing siswa dalam penyajian hasil kerja kelompok. Oke, ini presentasi ya. Nanti misalkan bentuknya atau mau berbentuk poster atau apa. Yang terakhir apa Bu? Tahap kelima yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Guru membantu siswa melakukan refleksi dan mengadakan evaluasi terhadap penyelidikan dan proses-proses belajar yang mereka lakukan. Memberikan informasi atau penguatan, koreksi pada mahasiswa jika diperlukan dalam kegiatan diskusi. Meminta beberapa siswa untuk menyampaikan kesimpulan dari hasil diskusi. Oke, jadi di sintak yang terakhir itu menganalisis dan mengevaluasi ya, proses pemecahan masalah. Ini akan muncul nanti komentar dari kelompok lain seperti apa. Nanti akan ada refleksi dari guru pribadi ya, misalkan apa saja yang sudah dipelajari, lalu bagaimana solusi yang mereka tawarkan, masing-masing kelompok tawarkan terkait masalah yang tadi diangkat. Oke, yang PJBL dibaca ya Bapak Ibu. Kita lanjut ke topik yang kedua. Jadi intinya, kalau PBL itu awalnya berorientasi pada masalah yang dimunculkan,
Kalau walaupun nanti ujung-ujungnya ada project sebetulnya, ada project, tapi project di situ untuk menyelesaikan masalah yang tadi kita angkat ya. Kalau PJBL itu dari awal udah diarahkan project apa nih yang akan kita buat. Oke, baik Bapak Ibu, topik yang kedua yang harus kita setelah kali kemarin Bapak Ibu sudah profesional gitu dalam bidang KPA-an Bapak Ibu. Lalu sekarang terkait pedagogik itu Bapak Ibu harus memahami apa ya yang kedua tuh DBL ya? Iya, DBL. Diferensiasi ya, diferensiasi ya, Iya. diferensiasi ya. Tapi ini agak berat ya kalau diferensiasi. Saya bilang agak berat. Tapi nggak tahu, saya nggak tahu mungkin kalau saya secara teori, saya ketika membaca diferensiasi apa namanya tampilkan topik kedua. Sebentar. Differentiation ya, differentiation based learning. Ya, differentiation. Saya ingin tahu nama awalnya itu differentiation. Yang saya ingat diferensiasi. Differentiation based learning. Jadi karena memang kalau pembelajaran diferensiasi itu betul-betul harus siap kitanya sebagai guru. Ini siswa ini minatnya kemana, ini siswa ini arahnya kemana, itu harus bergantung bakat siswa gitu kan. Oke, saya ingin tahu Bapak Ibu, silakan apa yang Bapak Ibu tulis ketika Bapak Ibu mengerjakan tugas modul kemarin. Saya Bu. Ya, Bapak Ibu, saya nanti sampai rumah, saya izin sholat dulu ya. Nanti Bapak Ibu didampingi mahasiswa, ini mahasiswa juga sudah ada kok. Nanti dilanjutkan aja ya, jangan berhenti karena ini kita rekaman Zoom kan terus berlangsung ya. Tapi saya ini belum nyampe sih. Siapa yang mau coba untuk mengungkap sedikit? Boleh, Ibu. Untuk silakan. Saya, Bu. Bentar. Saya Bu. Sebentar ya. Ya, silakan Bapak Ibu. Saya Bu. Silakan. Iya, terima kasih Bu Dokter. Saya Enda Saada. Saya mengajar di SD Negeri Sukapura 1, tepatnya di Kecamatan Rawamerta. Ya, dari SD Bu. Jadi ini sebentar, Pak Rizky yang ngajar di SMP di kelas ini berapa orang ya? Saya Bu. Di SMP sangat sedikit sih Bu. Saya di SMP. SMP kemarin ada ya? SMP kemarin ada ya? Ada Bu. Ibu kemarin SMP ya. Oh ada ya? Bu. Nanti Ya. setelah yang SD saya ingin yang di TK lah, nggak apa-apa ya? 1, 2 lah. Iya. Kemarin banyak juga yang di TK, belum ada yang coba ini bukan mempresentasikan, bukan ya? Kita hanya curhat saja, coba apa yang Bapak Ibu pahami selama Bapak Ibu mengerjakan tugas modul. Sebenarnya saya begitu aja sih, mengecek aja. Yang di SMA dong, Bu. Kenapa? Yang di SMA ada nggak? Ada, iya betul, ada. Ada. Nanti coba dikondisikan, jangan dari SD terus gitu ya, supaya nanti kita pun keilmuannya itu makin luas gitu. Silakan Ibu, tadi yang mau coba. Iya Bu, Waji terima kasih. Ya, pendekatan pembelajaran berbasis diferensiasi atau DBL ya, differentiation based learning. Itu lebih ke mengoptimalkan potensi siswa dengan contoh memberikan kesempatan pada semua siswa untuk belajar dan berkembang sesuai dengan potensi peserta didik masing-masing. Kebetulan saya mengajar di SD nih Bu. Contoh untuk penerapan materi kelas 1 ya. Mengenal huruf hijaiyah atau mengenal rukun iman, mengenal rukun Islam. Contoh sebagian siswa itu ada yang senang belajar menggunakan audio visual seperti menonton video tentang apa saja itu huruf-huruf hijaiyah atau apa saja itu rukun iman atau rukun Islam.
Dan ada juga sebagian murid ya yang senang dengan hanya media visual saja. Seperti contoh seperti memakai gambar atau poster, ini huruf hijaiyah alif, ini huruf hijaiyah ba gitu. Dan alhamdulillah itu Ibu, sebentar. ya, Jadi ketika kita menampilkan media pembelajaran, itu iya, Ibu beragam ya? iya beragam Bu. Dibagi So, kelompok berarti ya? iya, soalnya ada murid yang senang dengan menggunakan audio Betul. visual juga. Ada yang hanya memakai poster gitu Bu, yang kecil-kecil. Ini huruf hijaiyah alif, ini huruf hijaiyah ba gitu. Terus yang berkaitan dengan pembelajaran materi apa yang disampaikan. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu lebih ke pendekatan yang menyesuaikan pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan unik peserta didik, karena kemampuan peserta didik itu kan berbeda-beda ya Bu ya. Kebutuhan atau kemampuannya berbeda-beda gitu. Terus miskonsepsi yang saya temukan ini dari pembelajaran berdiferensiasi itu, mungkin sebagian orang berpikir DBL ini hanya untuk ABK gitu ya Bu ya. Tapi diferensiasi ini ditujukan untuk semua siswa atau semua peserta didik agar belajar sesuai dengan bakat dan potensinya masing-masing. Si A ini minatnya kemana, si B ini minatnya kemana, seperti itu Bu Coba kalau Dokter. ada siswa yang tidak keduanya, audio visual tidak, visual tidak ada tuh. Mungkin hanya ceramah saja yang Tidak diterapkan. ada tuh. Aduh, saya lupa namanya. Apa ya? Coba ini ada Bapak Ibu guru. Saya lupa di Allah, tahun lalu tuh saya sebutkan. Ada itu guru, misalkan ada anak yang nggak mau diem aja gitu ya. Iya, super. Anak yang super. Enggak. Itu saya lupa ya. Sok saya sambil cari lah nanti. Lupa ya Allah, apa namanya satu lagi tuh ada. Kan anak itu ada yang audio visual ya, ada Iya, yang visual. yang Ada visual satu lagi. saja. Nah, tadi udah. Kinestetik Itu Bu. kinestetik tuh. Tuh Yang gimana tuh Ibu kalau pembelajarannya menghadapi menggunakan anak yang selalu ya itu gerak-gerak. kan itu kan itu harus lewat misalkan Harus ekstra peragaan banget. gitu ya. Itu bagaimana coba kalau di sekolah? Karena memang pembelajaran berdiferensiasi ini ya harus kuat di gurunya ya. Iya. Itu mental guru, fisik guru harus betul-betul disiapkan Iya. karena memang kita Apalagi masih kalau kelas 1 ya Bu Aji. betul. Jadi memang betul ya kalau di sekolah dasar itu ada pendamping ya. Iya. Betul. Terima kasih Bu Dokter. Terima kasih Bu. Siapa Bu Endah ya? Endah Saada, iya Bu Dokter. Ini sambil di absen ya Bu Endah Saada. Iya. Terima kasih. Oke, Iya, lanjut Bapak Ibu. Lanjut. Terima kasih Bu Endah. Iya Bu Dokter. Silakan Bapak Ibu. Saya Bu. Silakan. Bapak Ibu, ini saya udah sampai rumah nih. Izin saya sholat dulu ya. Saya Baik, sholat Bu. dulu, tapi ini diskusi tetap ya. Lanjut aja ya. Jadi Iya, nanti Bu. saya minta tiga orang lagi berarti deh yang diferensiasi. Lalu lanjut ke topik berikutnya. Aman, tolong dibajangin bilnya. Ini udah sampai. Sok mangga Bapak Ibu. Jangan berhenti ya, saya titip jangan berhenti ya. Iya, Bu. Mangga anu sanesna, mangga. Iya, Abdi. mangga. Pak Rizky, mangga. Enggak, tadi ada yang sudah siap. Tadi siapa? Nusanes Pansin saha? nanti terakhir. Pak Rizky mah Tadi selalu ada siap. yang udah siap loh, soalnya digembok. Tadi ada yang udah siap loh. Siapa ya? Ya tadi Bu Hana ya. Silakan. Bapak Ibu, satu patah, dua patah kata yang Bapak Ibu utarakan di Zoom ini, itu insya Allah nanti ketika UKIN akan jadi syafaat ya. Amin. Amin ya Allah. Oh iya gitu. Minimal ingat lah. Oh sintak PBL itu ini yang pertama tadi apa? Ya, itu ada nanti ada di UP ya, bukan di UKIN.
Silakan Saya, yang Bu. TK, yang TK ya tadi siapa yang TK? Siapa? Sok, silakan. Ini Iya, masih yang TK, topik Sob. 2. Topik Itunya udah dibisukan, itunya mikrofonnya belum Dibisukan ya? dinyalakan. Ya, Bentar. Lagian Bapak Ibu berisik mulu. Ya, masih saya topik 2 bukan lah. kan ya. Betul. Saya izin sholat dulu ya. Cuma berdua itu betul. Ini Bapak Ibu, kalau topik yang DBL ini sudah selesai, yang diferensiasi ya, itu lanjut ke apa ya? Yang ketiga itu TPACK atau apa ya? TPACK. Iya, TPACK ya? TPACK. Sama Ya, TPACK. Ibu. Lanjut TPACK. Neng Rani nitip ya. Nanti ditunjuk aja Bapak Ibu. Saya ini dosa belum Iya, sholat. ditunjuk. Izin ya, saya sholat dulu ya. Enggak. Iya, Bu. Bu Dokter. Ya udah. Saya mau Hairul coba ya kayaknya Bapak sudah Ibu. pusing. Silakan Ibu Hana. Ibu. Yes, Bu. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, kenalin saya Hana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Belajar di SD Mutiara 1, Cilemaya Kulon. Kemarin saya itu yang saya temukan di pembelajaran diferensiasi itu adalah DBL ini kan berangkat dari kesadaran bahwa setiap peserta didik itu kan unik ya. Dengan gaya belajar, minat, dan kemampuan yang berbeda. Nah, di sini tugas kita sebagai pendidik ya atau guru dituntut menyesuaikan metode, konten, dan penilaian agar semua siswa mendapatkan kesempatan belajar yang optimal. Nah, DBL itu menekankan prinsip keadilan ya dalam pendidikan. Kemudian miskonsepsi yang saya tulis kemarin itu yaitu DBL ini sering disalahpahami sebagai perlakuan istimewa pada anak tertentu saja. Padahal DBL itu bertujuan memberikan kesempatan yang adil. Bukan berarti memanjakan atau memberikan beban yang tidak proporsional. Seperti itu. Baik, kita diskusi aja ya Bapak Ibu. Saya pengen sharing seperti misalkan di kelas 1 yang saat ini sedang tahun ini ya, khususnya tahun ini saya kebetulan menemukan ada anak ABK. Terkadang saya tuh merasa kebingungan nih mengajar siswa tersebut. Karena kebetulan ini tuh kembar, ada 2 adik kakak gitu. Jadi ketika saya mengajarkan dan kebetulan muridnya ada 40 lebih gitu. Aduh, mantap. Ketika saya fokus kepada anak tersebut, nah anak yang lain itu kan rame banget tuh. Apalagi kelas 1 kan ya Bapak Ibu, pasti paham dong ngajar anak Paham banget. kelas bawah seperti apa. Betul ya Ibu ya. Ketika saya mengajarkan atau fokus kepada mereka, tetapi di samping itu saya pun ngasih tugas kepada yang lain. Tapi tetap aja, mungkin ini saya butuh banget sharing nih ya sama Bapak Ibu semua, butuh banget ilmunya. Duh, elah. Terpental. Hilang ini Keluar. hilang. Bu Terpental. Hana keluar ya? Terpental. Bu Hana Terus keluar ada ya? tahan ngusir itu Pak. Iya, halo. Eh, Ya. Baring kayaknya nih. Nah, Bu Hana ada lagi. Iya, Lanjut, Bapak Nana, Ibu lanjut. seperti itu. Saya 4 kali terpental kemarin. Seperti itu Bapak Ibu. Iya. Terima kasih banyak Ibu Gimana Bu? Hana. Gimana Bu tadi? Itu Maksudnya gimana Bu? Ada anak yang tidak konsen ini gimana itu? ABK, Ada Pak. itu yang ABK, Bapak. berkebutuhan khusus Pak, yang Oh. berkebutuhan Ya. khusus itu kan. Gimana Kebetulan gitu maksudnya? baru tahun ini banget gitu. Saya itu kan ngajar itu kan udah 3 tahun ya, tahun sekarang sama tahun sekarang tuh 3 tahun. Jadi
baru banget menemukan siswa yang berkebutuhan khusus yang ya sebelumnya ada, cuman kan ada tingkatannya ya. Menurut saya yang tahun ini tuh kayaknya lebih parah dari sebelumnya. Begitu. Mungkin dari Bapak Ibu ada cara Bu atau Hana solusi. ngajarnya di Harus SD. ada pendampingan deh Bu kalau Iya, seperti itu. Bu Hana ngajarnya di SD. iya Bu, saya di SD. Ya, kalau misalkan di SD, perkenalkan ya, saya Fitria Rahman. Kalau misalkan di SD untuk anak ABK kebetulan untuk kelas 1 udah tahun keempat berarti Bu di sekolah saya. Setiap Oh, tahun Masya ajaran baru Allah. kelas 1 pasti ada yang ABK. Bagaimana Ibu sharingnya? Mangga. Ya. Kalau misalkan saya mah untuk pelajaran PAI, misalkan ya untuk anak ABK itu selain di jam pelajaran itu saya izin tuh ke guru kelasnya, ke kepala sekolah, saya kasih jam tambahan Bu. Soalnya kalau misalkan anak ABK di belajarnya dibarengin dengan anak-anak yang normal itu susah banget Bu. Betul, betul. Kalau Ya. saya Bu, kalau saya itu biasanya setelah jam istirahat maksudnya ya, Iya. anaknya itu dibawa ke kantor, ditambah pelajaran lagi Bu, gitu. Dikasih Iya. tambah Iya. pelajaran kayak gitu. Iya begitu ya, Pak. Tentunya atas izin kepala sekolah dengan wali kelasnya. Dan metode-metode pembelajarannya juga untuk anak ABK itu Berbeda. biasanya suka saya bedain gitu. Berbeda, betul. Kalau itu, di Bu. saya, Bapak Ibu izin share ya tentang inklusif. Boleh Pak. Senior. Enggak senior. Diskusi aja Bapak Ibu. Ya, Saya pernah mengikuti Bapak Ibu BIMTEK tentang pendidikan inklusif yang dari pendidikan khusus di direktorat. Nah, kebetulan waktu itu saya menggunakan metode DBL juga. Nah, tapi apa namanya? Kebetulan di sekolah saya memang belum ada yang inklusif gitu ya. Nah, saya coba terapkan di sekolah lain pakai dengan DBL. Waktu itu temanya itu tentang aku anak amanah. Waktu itu kelas 5 tentang kejujuran dari meneladani sikap Rasulullah SAW. Nah, DBL itu kan ada jenis diferensiasinya ada 3 Bu ya. Ada materinya, terus kemudian ada cara belajarnya, dan juga hasil belajarnya. Kalau menurut saya Bapak Ibu, terkait dengan diferensi inklusif itu, dari sisi konten materinya, strategi untuk ABK itu kita bisa gunakan media sederhana yang paling sederhana dan juga konkret Bapak Ibu. Misalkan gambar yang besar, kartu yang mudah mereka terapkan. Kemudian kalau mau video sangat singkat. Bahkan saya juga waktu itu membuat hanya 30 detik saja. Nah, contoh aktivitasnya itu Bapak Ibu bisa tampilkan gambar tentang pedagang Rasulullah yang sedang berdagang dengan kejujurannya seperti itu. Kemudian dibuat kalimat yang pendek, kemudian diulang-ulang seperti itu. Nah, itu kalau dari segi materi Bapak Ibu. Nah, kalau dari segi proses, bagaimana cara mereka belajarnya gitu ya? Kita bisa gunakan tadi betul ya Pak, kita bisa gunakan waktu yang lebih panjang gitu. Kemudian ada kalau misalkan baiknya memang ada guru yang khusus pendidikan inklusif atau ada tutor sebaya gitu. Contohnya teman sebaya itu membantu anak tersebut gitu ya. Seperti membuat poster kecil gitu ya, bertuliskan aku anak amanah gitu. Gede atau misalkan seperti apa gitu ya. Nah, kalau yang terakhir dari sisi produknya, hasil belajarnya itu kita bisa beri pilihan Bapak Ibu. Misalkan kemampuan motoriknya hanya sebatas begini. Nah, maka kita coba berikan komunikasi siswa yang lebih konkret. Nah, contohnya kita bisa buat aktivitasnya menempelkan stiker-stiker akhlak yang baik, kemudian misalkan menunjukkan gambar-gambar yang perilaku jujur, kemudian kayak menjawab seperti kayak gerakan-gerakan simbol dan sebagainya. Jadi intinya Bapak Ibu, kalau menurut saya ya Bapak Ibu, untuk yang inklusif ini kita coba buat yang lebih sederhana supaya mereka juga menarik belajar dengan kita.
dan juga mudah mereka pahami gitu. Sehingga nanti ketika sudah membangun seperti itu, lingkungan belajarnya juga akan lebih nyaman dan juga tidak mengganggu. Kalau misalkan anak inklusifnya memang sering mengganggu gitu ya, tidak mengganggu anak-anak yang lain dengan posisi strategis yang lebih dekat dengan guru dan teman pendamping. Itu saja mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sharing. Maaf Pak Rizky, mau tanya Ya. nih. Itu kalau anak ABK itu ada sikap bosan nggak kalau terlalu lama kita dibimbing itu, membimbingnya gitu. Ada sikap Kalau bosan nggak gitu? oh iya. Nah, saya sih waktu itu kebetulan anak inklusifnya itu tidak ada rasa bosan sih Bu, ya Pak ya. Karena apa namanya anaknya itu agak hiperaktif gitu ya, agak hiperaktif, tapi kadang suka diem sendiri gitu Pak. Misalkan lagi senang-senangnya dia melihat gambar yang kita berikan gitu ya, hiperaktif. Bapak katanya, ini gambarnya gede ya kayak gitu kan. Iya gede gitu kan. Nah, Ananda nanti gambarnya coba gitu ya. Ini apa, tentang apa, ini ada tangan, ini ada uang, coba gitu kan. Nah mereka hiperaktif, dia hiperaktif gitu ya. Oh iya Bapak, saya punya uang katanya gitu. Nah coba kalau ini gimana? Itu jujur nggak dari gambar itu? Suka jujur nggak gitu. Tapi kadang kalau misalkan tiba-tiba diem, diem gitu kan. Kenapa nah gitu kan. Nah, kita coba pendekatan lagi gitu. Suka gitu sih Pak. Jadi memang random sih kalau yang saya coba hadapi, tapi jarang banget sih kalau ada anak yang memang yang bosen gitu, tergantung kita strateginya Iya, seperti pada apa teman kita ya Pak. Ya, Ya betul. Terus tergantung lagi kita Pak berarti. Rizky kadang-kadang anak ABK itu mood swing, bener memang. Kadang Iya, hari iya. ini moodnya bagus, Betul. nah Betul. besoknya moodnya nggak mau sama sekali gitu. Nah Nah, disitulah kesabaran guru diuji. Di iya. samping itu ada siswa yang lain yang sangat mengganggu juga sih Pak. Maksudnya selain Betul. ABK di kelas saya itu ya khususnya kelas 1 yang sedang saya bahas tadi, itu ada siswa lain punya seorang anak satu yang memang emosinya tuh luar biasa sekali. Jadi setiap anak yang duduk sama dia itu pasti diganggu. Pasti diganggu Iya, itu. iya ada juga, ya betul. Dan dia itu ketika dia dibalas sama temannya diganggu, tapi dia merasa nggak terima, malah emosinya membludak gitu, bahkan sampai bahasanya kasar banget gitu. Saya kaget, astagfirullahaladzim, tahun ini bener-bener di samping yang ABK itu saya pun harus fokus kepada anak ini juga gitu, karena memang anak ini tuh wah ketika terganggu aja moodnya, bahasanya keluar sampai Berarti hiperaktif itu ya Bu. mukul-mukul. Betul Hiperaktif. sekali Hiperaktif Bapak. ya Bu ya. Hiperaktif ya. Betul. Jadi dia tuh bahkan sampai mukulin, sampai Sampai berantem, mukul. ngajak berantem. Bener, jadi semua teman-temannya yang duduk sama dia dibikin nangis Bapak Ibu. Jadi nggak ada yang mau duduk sama dia. Dia yang Ya, berbuat malah dia betul. yang lebih marah gitu ya. Masya Allah, bahkan sampai nggak bisa apa ya, emosinya itu sangat sulit untuk ditenangkan meskipun kita sudah mencoba berbagai cara gitu, khususnya saya ya, ditenangin sabar Ya. sabar ya tapi Disentil tetap gak boleh sekarang mah. Iya ya Pak. ketika saya pergi tuh dia langsung ke temennya lagi, apa lo Berantem gitu. lagi. Itu gimana ya Bapak Ya, Ibu ya? begitulah. Bingung juga ya Bu ya, karena zaman Betul sekarang sekali. disentil, dilaporin, dikit-dikit Harus minta maaf dilaporin. sampai Ini pelukan ujian Ibu. kayaknya. Sudah Ujian buat Ibu. kita. Ya. Ujian kayaknya. Biasanya saya kalau seperti itu suka dikasih sama kepala sekolah aja ke kantor dulu ada kepala sekolah gitu. Di Oh briefing gitu sama ya. Kepsek gitu ya Iya. Pak. Ya, tapi kalau anak ABK Jadi tidak curhat ya. boleh. Tidak boleh seperti Luar itu. biasa. Oh Bapak Ibu gitu. pada keluar ini Pokoknya curhatannya. guru yang paling Curhat. banyak bersabar kelas 1. Ya, Guru sabar. kelas 1 banyak bersabar. Betul sekali. Masya Allah guru kelas 1. Bentar Bapak Ibu saya ngeluarin Gitu. dulu ini dari laptop. Dikeluarin nih. Tuh. Oke,
Jadi begini Bapak Ibu, Bang dilematis sekali ya. Tapi saya kemarin pernah membimbing PPL itu ke sekolah ya. Itu kebetulan di SMP swasta ya. Oh jelas itu ABK. Karena dia ketika pembelajaran dia diam aja sendiri, dia malah bawa es krim ke kelas gitu. Tapi saya salut itu ke guru PAI-nya karena kebetulan ada PPL ya. Tadi kalau disebutkan harus ada pendamping betul. Maka kalau di SDIT itu biasanya satu guru itu ada pendamping ya. Iya. Biasanya ada pendamping. Ya, Itu untuk betul. mengatasi hal-hal yang memang karena begini Bapak Ibu, memang kita itu sebagai guru pun ya terlepas dari ada siswa yang ABK atau tidak, ketika tidak ada yang ABK pun kita harus siap dengan berbagai strategi. Ketika satu misalkan media itu tidak bisa dipakai di kelas, misal ya ada masalah media itu kan kita harus tek-tek mencari solusi yang lain. eh itu kemarin guru PAI-nya dengan sigap gitu, karena mungkin sudah dikenal, udah di apa ya, didekati secara persuasif gitu si siswanya, jadi sudah hafal betul karakternya. Itu siswanya dibiarkan aja di luar, suruh makan es krim dulu, tidak dibawa di kelas gitu. Ketika sudah kondusif, siswa itu mau belajar akhirnya. Itu ABK sekali, itu ABK, oh jelas itu ABK. Orang lain belajar dia tiduran di kelas, dibiarkan aja. Jadi itu diberi pemahaman juga siswa-siswa yang lain bahwasanya temannya itu tidak sama dengan dia gitu. Itu harus disampaikan. Karena memang sekarang kan ada inklusif ya, itu tidak bisa membeda-bedakan siapapun gitu. Memang diterima ya di SD negeri juga ya. Iya. Jadi itulah Diterima Ibu. benturan-benturan yang harus dihadapi oleh guru sekarang, apa ya? Ya kita mungkin nanti akan ubah ya, ke depan sistem ini akan ubah sepertinya. Ini akan diubah lagi karena kalau sekarang ini masih melanjutkan kebijakan-kebijakan dari Kementerian Pendidikan yang sebelumnya ya. Ini masih belum dibenahi betul sepertinya. Jadi nanti ke depan akan ada perubahan lagi sepertinya. Jadi Bapak Ibu kita satu ikhtiarkan, maksimalkan ikhtiar. Seperti tadi misalkan kita kenali dulu dia itu maunya seperti apa ya. Karena yang ABK itu kan tidak bisa dipaksa, tidak bisa di kadang dibujuk juga nggak bisa. Jadi dia semaunya saja. Yang ABK itu begitu. Itu biarin aja. Jangankan yang ABK, Bu. Yang tidak ABK saja. Saya ke anak laki-laki, saya nggak pernah nyuruh belajar itu. Saya nggak bisa. Saya nggak bisa nyuruh belajar ke anak laki-laki. Saya ampun itu. Kalau disuruh belajar, dia pasti, inilah, itulah. Beda dengan ke anak perempuan. Maka saya biarin aja. Biar dia merasa butuh ke belajar gitu. Akhirnya kita ngapal sendiri gitu. Apalagi yang ABK. Memang kita harus menyiapkan, lagi-lagi kita harus menyiapkan mental yang kuat ya sebagai guru PAI gitu. Dibiarkan aja dulu kemauannya kemana, lalu ya kalau ngadu ke kepala sekolah tidak didengar gitu ya, karena nanti pasti ujung-ujungnya ya silakan atasi dulu, mungkin kata kepala sekolah kan biasanya begitu ya. Kecuali kalau kepala sekolahnya yang sigap misalkan. Itulah Bapak Ibu. Jadi nanti kita pandai-pandai saja mencari dia itu maunya seperti apa, didekati dulu. Kalau maunya di luar ya biarkan aja di luar dulu. Jangan sampai kita mengorbankan siswa yang lain. Dan siswa yang lain pun harus diberitahu kalau temannya itu punya kelebihan ya, bukan kekurangan, itu kelebihan. Mungkin kalau kita seperti dia pun ya kita juga tidak mau gitu. Baik Bapak Ibu, saya rasa cukup ya yang diferensiasi. Ini sudah banyak curhatan-curhatan yang insya Allah nanti akan tersampaikan. Kalau ke Kemenag itu bisa tersampaikan sepertinya. Tapi kalau yang berkaitan dengan Kemendikbudrismen, saya sebetulnya alumni ya sama itunya, sama wamennya. Nanti coba ngobrol lah dengan siapa tuh, Fajar ya. Oh, kakak kelas saya kebetulan. Nanti kita bicarakan, memang harus dipisahkan lagi yang ABK itu ya, dikhususkan aja ke SLB lagi ya. Jadi tidak masuk di sekolah yang memang pada dasarnya itu tidak pas untuk diikuti oleh seorang anak yang berkebutuhan khusus gitu. Terima kasih Bapak Ibu. Cukup ya untuk yang topik kedua. Kita beranjak ke topik yang ketiga. Ini hal yang memang mau tidak mau kita itu sekarang harus berbasis semua itu harus teknologi karena memang kita
eh, tidak melek teknologi ya kita akan ketinggalan gitu ya. Jadi nanti bagaimana kita menerapkan TPACK, seperti apa penerapan TPACK di sekolah, khususnya di sekolah kita tempat mengajar. Baik Bapak Ibu, Mangga silakan siapa yang mau coba berbagi curhatannya ini terkait TPACK. Curhatan. Ya kita curhat saja lah ya. Karena begini Bapak Ibu, yang paling ini kan sebetulnya saya mengecek sejauh mana Bapak Ibu memahami modul yang terkait pedagogik, sejauh mana Bapak Ibu mengantarkan anak didik Ibu untuk memahami apa yang Bapak Ibu ajarkan ya, melalui metodologi yang Bapak Ibu pakai, melalui media pembelajaran yang Bapak Ibu gunakan, dan apapun perangkat pembelajaran yang memang mendukung dalam kegiatan ibu menyampaikan materi terhadap anak didik. Sebenarnya saya itu tugasnya begitu. Yang paling penting itu ini juga penting sekali, tidak kalah penting gitu hari ini pun. Hanya untuk besok Bapak Ibu itu besok lebih disiapkan ya. Karena kebetulan besok juga hari kerja gitu ya, hari Senin. Dan kita memang diberi durasi waktunya 3 jam ya. Itu betul-betul Bapak Ibu kalau mau puasa dipuasakan. Kita insya Allah besok mulainya jam saya juga kebetulan full mengajar di reguler karena amanat dari Pak Dekan di screenshot ya. Amanat dari Pak Dekan itu saya tidak boleh meninggalkan kelas yang reguler demi PPG, nggak boleh itu. Jadi saya tetap akan mengajar di yang reguler sampai jam berapa ya Ibu besok 5 kelas sampai jam sepertinya saya baru sampai rumah itu 15.30 ya. Saya baru sampai rumah, insya Allah sampai rumah jam 16 lah. Kita mulai besok itu jam 16 ya. Jam 16 ya. Jam 16 ya. Insya Allah saya sholat di kampus. Jadi jam 16. Sepertinya kita akan nyebrang ke waktu maghrib, nggak apa-apa. Kita break dulu, nggak apa-apa. Kita break dulu untuk buka puasa karena besok hari Senin ya. Bapak Ibu silakan yang biasa berpuasa jangan meninggalkan kebiasaan Bapak Ibu. Kita break dulu untuk buka puasa 30 menit saya rasa cukup ya. Jadi besok Bapak Ibu itu akan dihadapkan pada soal-soal seperti apa, walaupun saya yakin Bapak Ibu sudah banyak bocoran lah dari teman-temannya. Oh, apalagi Pak Rizky ini sudah banyak bocorannya ini. Wah, bocoran apa Ibu? Saya yakin Bapak Ibu Mau lebih dong Pak pintar Rizky dari saya. bocorannya. Jadi nanti Bapak Ibu Spill dong Pak tidak Rizky. boleh Pak sebentar. Rizky. Ini kisi-kisinya boleh saya share. File kisi-kisi boleh, kalau tahun lalu kisi-kisi boleh di-share. Hanya untuk soal dan untuk jawaban itu Bapak Ibu siapkan saja buku tulis ya. Buku tulis dan alat tulis itu ditulis saja. Nanti kalau menghadapi soal yang begini seperti apa, nanti kalau menghadapi soal yang begini minimal Bapak Ibu tahu oh kabayang jawaban nanti tadak saya sudah bisa membayangkan Bapak Ibu geus teu kaburu ngapalkeun lah. Akan keburu ngapalkeun lah udah pabelit dengan beban hidup itu betul. udah belit sekali. Betul, Bu Dokter. Jadi besok bagaimana nanti kita sepakati ya untuk besok enaknya seperti apa. Pokoknya 65 soal itu harus terbahas. Biasanya yang esai itu kalau tahun lalu saya tidak membahas yang esai karena tidak muncul juga di apa di materi yang disajikan oleh pengelola itu nggak ada ya yang esai itu. Jadi yang terbahas itu hanya yang PG baik yang bersifat apa? Saya kemarin Sarah nyebutnya ya CJT. Bukan CTJ ya. CJT dan PCK ya. Iya, Jadi Bu. nanti 30 dan 35 soal kita akan coba selami sehingga Bapak Ibu paham. Pokoknya siapkan saja mental, kesehatan fisik, kesehatan rohani, kesehatan ya untuk besok. Jadi sekarang kita santai aja sharing apa yang Bapak Ibu hadapi, apa yang Bapak Ibu isi ketika Bapak Ibu mendapatkan modul pendalaman pedagogik ya. Enggak, dilanjut topik yang ketiga ini udah saya utarakan tadi itu terkait TPACK. Mangga Bapak Ibu. Ada yang mau coba mengutarakan? Nih, coba slide-nya di itu. Saya Bu Dokter. Silakan. Misalkan Bapak Ibu mengajarkan pembelajaran akidah akhlak misalkan terkait bukan nah jadikan akidah akhlaknya ya Allah apa misalkan ada iman kepada qada tuh seperti apa kalau yang berbasis TPAC Kak silakan. Tadi siapa? Bu Yuyun.
Ibu siapa? Ayo semuanya harus kebagian. Kalau yang Saya tidak Bu kebagian Dokter. nanti saya cakra, saya laporkan ke pengelola. Saya Bu Dokter. Silakan. Diancam. Oh, tidak, ini dipahaminya bukan mengancam. Aduh, ini saking sayangnya Bu Novi ke kelas APBN 23 gitu. Oh, dipahaminya ya, bukan mengancam. Kalau mengancam Bagian awas ya, inovasi. Rizky. Awas ya. Apa, Bu? Ya awas ya, Ya, Ibu, nanti itu mengancam. Kalau ini tidak mengancam nanti, kalau ada Bapak Ibu yang tidak bersedia untuk mengutarakan apa yang ada di hati Bapak Ibu, nanti saya kasih cakra dan saya kasih silang, saya kasihkan ke pengelola gitu ya. Silakan Bapak Ibu. Monggo anu sanesna. Bu izin, Dokter. dokter. Enggak, silakan. Ini siapa nih? Bukan Pak Diki kan? Siapa? Bukan, Ibu. Abi, saya. Ayo. Nah, ibu-ibu dulu deh, ibu-ibu dulu deh. Ibu-ibu. Oke. Saya lebih bahagia kalau ibu-ibu yang ini. Saya Bu Dokter. Boleh? Silakan. Boleh banget. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hebat baca salamnya ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya dengan Ibu Dedeh Wabarakatuh. Mahmudah dari SDIT Bina Insani, di mana modul topik 3 ini yaitu TPACK ya. Miskonsepsinya itu TPACK hanya berarti menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Faktanya, TPACK adalah integrasi konten, pedagogik, dan teknologi. Tanpa keseimbangan ketiganya, pembelajaran tidak efektif. TPACK mengajarkan bahwa guru bukan hanya menguasai materi, tapi juga pedagogik dan teknologi. Sebagai guru PAI, saya merasa tantangannya adalah bagaimana menyeimbangkan ketiganya. Misalnya saat menjelaskan rukun iman, saya bisa memakai media digital, video, animasi, atau aplikasi kuis interaktif. Penggunaan teknologi membuat pembelajaran lebih menarik dan sesuai dengan dunia anak sekarang. Namun yang utama tetap bagaimana pesan agamanya tersampaikan dengan baik. Begitu Bu Haji. Perasaan nggak saya tulis di sini. Itu ditulis sama panitia tuh. Saya lebih gemetar kalau dipanggil Bu, berat itu muatannya. Jadi kalau di SDIT saya rasa bisa ya, bisa mengintegrasikan teknologi dengan muatan materi ya. Coba ini kalau yang coba. Biasanya juga ada Infokus belum sih? Proyektor udah boleh ada. ya. SD negeri. Enggak, boleh aja silakan Pak Rizky. Pak Rizky di SD negeri ngajarnya ya? Iya, Itu seperti betul. apa tuh? Tapi kalau siswa dibolehkan bawa HP mungkin bisa ya? Bisa. Bawa HP Iya. nggak sih? Enggak, Bu, dilarang Salah saya. satu Nggak boleh tidak ya? boleh, Bu. Tatip sih, Bu. Dokter. Tapi itu di tiap kelas ada proyektor nggak? Ada. Ada kalau Iya. saya. Ada. Kalau saya Tapi tidak ini, ada, Bu. nah Kalau itu saya tidak dia. ada. Jadi bagaimana mau Waktu kelas ber-TPACK? bawah mah nggak bisa. Nah, saya Bu, coba. Jadi Saya- begini Bapak Ibu, maka begini nanti setelah Bapak Ibu lulus PPG, itu diniatkan untuk membeli proyektor. Amin. Mudah-mudahan kebeli. Boleh. Dari sekolah, Bu Dokter. Enggak, itu ada yang kecil ya, yang 1 juta ya. Ada, Amin, jadi Bapak amin, Ibu. amin. Ada yang 800, Ya, Bu. cuman disediakan di ada. sekolah, Nanti cuma diniat- udah setiap kelas ada. Ada ya? Enggak, ini bisa jadi ada yang tidak ada loh. Iya, Saya Bu. rasa ada yang tidak ada itu bagaimana menyikapinya. Silakan, siapa yang mau mengutarakan Bapak Ibu? Tadi pas saya Nggak sholat apa-apa, Bu. itu kata mahasiswa saya nih, Ibu tadi pas Ibu nggak ada mah rame diskusinya katanya, pas Ibu ada diem lagi. Takut, Bu, gak berani.
Justru Bapak Ibu begini ya, Salah kita ngomong. bisa memahami semua konten yang ada di modul pedagogik ini dengan sharing. Jadi, oh ini begini ya, oh ini begini ya, oh ini karena nanti nanti mengisi soal UP pun itu bukan melulu terkait teori ya, enggak. Itu semuanya biasanya kontekstual ya, tidak konseptual, tidak hanya konseptual, ada beberapa yang konseptual, tapi yang kontekstual itu banyak sekali. Dengan sharing kita akan lebih memahami. Silakan Bapak Ibu. Iya. Takut Silakan, nama di silakan. depannya, Bu. Betul. Ya. Boleh sharing, Ibu? Tapi sebelum sharing, ini kan bukan curhat ya. Curhat. Jadi curhat. Kita singgung, artinya begini, kita sama-sama mencapai apa yang harusnya kita lakukan. Jadi kita, Ibu, tadi saya minta Bapak Ibu mengutarakan dulu di modul itu Bapak Ibu mengisi apa, lalu nanti permasalahan apa yang Bapak Ibu hadapi di sekolah, gitu ya, yang terkait TPA tentunya. Jadi per topik itu saling berkaitan ya. Gitu. Nah, Bapak Ibu. Betul. Siapa ini jadinya? Oh ya, banyak yang angkat tangan, jadi nggak ada deh. Mangga, Ayo. Ya mangga. udah deh saya tuh. Ayo Pak Rezki ya, Pak Rezki ilmunya. Dikit aja, Bu. Ayo Saya, Pak Rezki, kita ilmunya. saya sharing aja ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu izin menyampaikan. Nah kemarin alhamdulillah saya coba menerapkan tentang TPA-CK ini di kelas Bapak Ibu. Saya ingin menyampaikan dulu kondisi di sekolah saya gitu. Betul tadi proyektor sekolah saya itu cuma hanya satu Bapak Ibu. Cuma ada satu. Kemudian ada Chromebook cuma 5 dan sisanya laptop punya guru gitu. Jadi yang saya terapkan TPA-CK itu kebetulan di sekolah saya itu saya membuat yang aplikasi sekolah itu sistem Putra App berbasisnya mobile gitu. Di dalamnya memang ada berbagai materi pembelajaran termasuk LMS juga, presensi dan nilai itu mereka bisa cek secara mandiri. Nah, di saya tuh coba materi pembelajarannya dimasukkan dalam aplikasi tersebut. Kemudian metode yang saya gunakan itu apa namanya station rotation karena memang kemampuan kondisi di aset yang sekolah punya itu hanya proyektor, kemudian ada 5 Chromebook dan sisanya handphone handphone punya guru gitu. Jadi ada 4 station Bapak Ibu. Saya mencoba buat pola pembelajaran seperti itu dibagi 4 kelompok. Station pertama mereka harus mencari informasi ini terkait dengan materi saling menghargai kemarin. Nah, kemudian di station pertama itu siswa mencari materinya dalam buku teks, boleh dalam referensi lain gitu. Kemudian di station kedua mereka dihadapkan dengan proyektor atau semacam layar laptop besar gitu ya. Nah, mereka di sana mempelajari video pembelajaran, kemudian materi pembelajaran, dan juga mereka memainkan game edukasi, soalnya tentang saling menghargai. Itu station kedua. Kemudian station ketiganya mereka mengisi semacam lembar kerja di dalam Chromebook tersebut. Jadi kita ada Chromebook tuh 2 bisa kita gunakan di station ketiga. Isinya terkait dengan evaluasi dari kegiatan pembelajaran yang sudah mereka lewati dari station 1 sampai ke station 2. Nah, station terakhir, station 4 itu mengisi refleksi. Refleksinya diisi melalui sticky note gitu ya. Nah, sticky note tersebut mereka buat dalam satu pola depan itu membentuk tangan yang melipat seperti itu. Jadi intinya tangan melipat itu kan saling menghargai supaya mereka merepresentasikan bahwa menghargai itu seperti ini loh dari sticky note tersebut. Nah, sehingga dari 4 kelompok tersebut mereka saling mengunjungi station-station gitu ya. Intinya seperti shopping gitu ya, seperti shopping yang kemudian mereka pelajari bersama. Jadi teknologinya dapat gitu ya. Kemudian materinya juga dapat, semuanya juga dapat. Dari TPA-CK-nya itu semua kategori
dapat di 4 stasiun tersebut. Itu saja sih Bapak Ibu yang saya sharing. Kebetulan dipraktikkan di minggu kemarin. Alhamdulillah di kelas 5. Pak, di kelas 5 boleh berarti HP-nya kalau seperti itu dibawa ya ketika pembelajaran Eh, itu dikasihkan. Bu Dokter, kalau HP tentatif sebetulnya tidak disuruh membawa. Ada orang tua yang punya, tapi Bukan, tapi tadi Pak Disi kan itu berbasis aplikasi ya. ya, tapi bisa diakses melalui Chromebook Ibu. Oke, 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 oke. Jadi Ya, tidak individu ya sifatnya. Bisa betul. dilihat di depan gitu, di layar besar gitu ya. Betul, dengan metode station gitu Bu. Jadi ada 4 station, jadi yang berbasis teknologinya di station kedua. Gitu. Oke, oke, oke. Sip. Paham, paham, paham. Memang Aina lagi gandrung begitu ya. Judul skripsi juga. Ya, terima kasih Pak Disi. Ya, memang sekarang judul skripsi pun itu udah saya nggak paham malah itu apa gitu. Oke, terima kasih. Tuh Ya, Bapak Bu, Ibu bisa sama-sama Bu ditiru ya. Dokter. Tapi memang nanti pun tetap kita menyesuaikan kelas berapa yang kita ajarkan ya, yang kita ajar. Jadi itu nggak bisa Betul, kita betul. paksakan berteknik malah nanti menyulitkan gitu. Media itu kan media itu dibuat untuk memudahkan justru ya, Memudahkan. betul, untuk menjadikan wasilah bagaimana kita menyampaikan materi pembelajaran supaya anak didik lebih mudah memahami apa yang akan kita sampaikan sehingga sampai ke tujuan pembelajaran gitu. Jangan sampai nanti menyulitkan. Memang kita harus melihat, saya rasa di tiap sekolah itu juga harus dilihat, ini cocok nggak diterapkan dengan teknologi ini, itu nggak bisa disamakan gitu. Kita, mangga dari Bapak Ibu yang lain. Tim main karena Pak Rizky mau sharing. Ya, nanti coba Bapak Ibu jadi saling bertukar apa ya, bertukar wawasannya, Iya. bertukar Betul, dari PPG ini bukan hanya mendapatkan sertifikat pendidik gitu. Nanti ketika nanti Bapak Ibu lulus, misalkan insya Allah lulus semua ya, saya yakin ini Amin. biasanya yang Amin ya Allah. dibimbing oleh Bu Novi ini lulus semua. Amin. Amin, 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 amin. Amin ya Allah. Saya tidak mengesalkan dan Bapak Ibu pun tidak menjengkelkan saya gitu. Ibu enggak. Itu ada yang memang ada kelas gitu dengan dosennya. Saya rasa saya tidaklah. Jadi saya tetap menerapkan kita itu serius. Saya tidak mengajari kok. Jadi di sini saya hanya ditugasi untuk mendampingi, bukan mengajari. Tidaklah Bapak Ibu lebih tahu bagaimana di lapangan, kan Bapak Ibu yang lebih tahu ya. Jadi nanti dari Pak Riki bisa memberikan apa sumbangsih ke sekolah lain itu kan jadi amal jariah untuk Bapak Ibu. Kita sharing saja. Silakan Bapak Ibu yang mau coba satu lagi ya yang TPACK atau 2 lagi paling banyak. Masih banyak sekali topik yang harus kita bahas. Enggak, Itu silakan. sharing, itu saya share di chat Ibu yang itunya. Yang tadi saya sharingkan. Silakan. Udah di-share di chat ya, Pak Riki. Di chat ya. Nanti saya juga ini dijadikan judul skripsi bisa ini. Ambil ya nanti. Copy ya. Pak Riki, nanti kalau saya minta data nanti dibantu ya. Boleh Ibu. Nanti kita Boleh. lakukan riset coba. Boleh Bu. Bapak Ibu silakan dilanjut 1 orang atau 2 orang lagi atau mau lanjut ke topik berikutnya? Lanjut, Bu. Oke, topik yang berikutnya lanjut aja ini. Sepakat Ya, atau Bu. lanjut? Oke, lanjut yang Lanjut, ketiga yang Bu. keempat ini. Makasih Pak Rizky. Deep learning. Oh, yang joyful ya, yang meaningful ya. Yang deep learning ya. Silakan ini mungkin hal baru lagi ya. Hal baru lagi untuk Bapak Ibu bagaimana pembelajaran itu dipetakan dengan tapi memang berbenturan lagi ya. Ripuh ya. Jadi guru itu repot sekali ya. Iya Ibu, BIMTEK Jadi dari terus. sisi kita harus menyampaikan materi yang kita ajarkan gitu ya, tapi di sisi lain kita harus itulah. Tapi saya ingin tahu coba bagaimana Bapak Ibu menerapkan deep learning sejauh ini atau sebetulnya kita sudah melakukan deep learning ya? Mulai info cara kita tidak sadari misalkan menyenangkan ya, walaupun kita tidak memberikan beban yang berlebih ya ke siswa,
Kecuali kalau dari penugasan misalkan atau dari kelas 1 diberikan penugasan seperti ini membuat buku cerita, oh itu kan berat ya. Tidak, jangankan joyful ya. Oke, Bapak Ibu, silakan seperti apa Bapak Ibu kemarin mengisi modul khususnya modul dan bagaimana Bapak Ibu menemukan apa atau apa ya mengimplementasikan deep learning di sekolah. Silakan. 2 orang cukup ya. Coba nih share screen-nya ke di itu. Silakan Iya, Bapak Bu. Ibu. Langsung ya. Tidak usah izin ya, langsung aja. Saya Anu, sekolah Anu, silakan. Oke, baik. Terima kasih, Bu, atas waktunya. Saya Aulia dari SDIT Nurul Imam, Malang. Terkait topik keempat, yaitu pendekatan deep learning. Kemarin yang tugas mandiri saya yaitu deep learning, yaitu dalam pembelajaran bukan hanya sekedar menghafal informasi saja, tetapi menekankan pemahaman mendalam terhadap konsep, prinsip, serta keterkaitan antar materi. Peserta didik didorong untuk mengembangkan cara berpikir kritis, reflektif, dan analitis, sehingga mampu mengaitkan pengetahuan dengan situasi nyata. Dengan demikian, pembelajaran tidak lagi hanya berfokus pada hasil, melainkan pada proses pencarian makna yang membuat peserta didik itu benar-benar memahami apa yang sedang dipelajarinya. Selain itu, deep learning juga mendorong pembelajaran yang mindful, meaningful, dan joyful. Mindful sendiri berarti siswa sadar penuh terhadap proses belajar yang dijalankannya. Sedangkan meaningful yaitu materi terasa relevan dengan kehidupan sehari-hari, dan joyful berarti proses belajar berlangsung dengan menyenangkan. Nah, kalau yang sudah saya terapkan, kebetulan saya ngajar di kelas 2 materi tata cara sholat, yaitu gerakan-gerakan sholat. Jadi setelah saya menyampaikan materi tersebut sambil mempraktekkan, nah untuk penerapan joyfulnya, saya kasih sebuah gambar apa namanya, gambar tentang praktek gerakan sholat, misal takbiratul ihram. Nah itu saya tempelkan di papan. Nah nanti anak-anak maju untuk menjawab gerakan mana yang salah dan gerakan mana yang benar. Seperti itu, Bu. Sudah, Ibu, terima kasih. Tadi Ibu apa pembelajaran sholat ya? Coba tadi bisa diulangi Bapak Ibu, Ibu. Ya, jadi kan setelah saya menyampaikan materinya, sambil memutarkan video terkait cara sholat atau gerakan sholat yang benar seperti apa. Nah, untuk penerapan kepada anak-anak, kalau hanya materi saja atau melihat saja kan biasanya anak-anak itu susah ya, Bu ya. Karena memang sholat itu harus dipraktekkan ya, harus drill ya. Ibu mengajar di kelas berapa? Mohon maaf. Kelas 2, Ibu. Kelas 2 ya? SD ya? Ya. SD, oke. Ya, di situ saya membuat dia ajar ada tata cara atau gerakan salah, mana yang benar dan mana yang salah. Saya tempelkan di di papan tulis. Jadi nanti anak bergantian untuk maju menebak kira-kira gerakan yang salah yang mana, yang ini benar apa yang salah, seperti itu. Selain itu, kebetulan kan memang di sekolah ada pembiasaan sholat duha dan sholat zuhur berjamaah untuk mengetahui sejauh mana sudah diterapkan apa belum. Kami khususnya guru BHI meminta bantuan kepada wali kelas untuk memantau gerakan sholat anak-anak itu sudah benar apa belum, seperti itu. Oke, misalkan gerakan ruku gitu ya. Jadi siswa memang jangankan anak kuliahan juga itu masih banyak yang salah kalau jadi seperti duduk iftirosh gitu ya. Memang sadar betul siswa itu ketika melakukan gerakan sholat itu harus sesuai yang diarahkan di syariat gitu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih. Satu lagi Bapak Ibu yang deep learning.
Ini lagi-lagi inti nama udah sama-sama aja ya. Jadi pemahaman pembelajarannya itu tidak hanya konseptual, tapi nanti bisa digunakan di kehidupan sehari-hari. Sebenarnya itu sama sih, deep learning itu ujungnya sama. Sama, ini hanya istilahnya saja diubah-ubah. Satu lagi deh, saya ingin tahu, coba. Atau mau lanjut ke yang berikutnya? Lanjut aja ya? Lanjut topik Lanjut. 5. Lanjut nih, yang topik 5 nih. Deep learning. Satu lagi. Berapa topik lagi sih? 2 lagi, 3 lagi ya? Sampai yang supervisi klinis ya? 2 lagi. Sekarang 6. Apa ini? Nah ini, coba. Bapak Ibu, saya ini udah nanya ke tiap guru ya. Saya sudah diskusi dengan teman-teman saya yang kebetulan mengajar di sekolah gitu. Karena memang ini waktunya pun supervisi klinis ini tidak ditentukan ya, tidak ada jadwal khusus ya. Ada yang pernah melaksanakan supervisi klinis tidak ini? Coba bagaimana ini pelaksanaannya di sekolah, saya ingin tahu, Bapak Ibu. Belum, Bu. Belum ada ya? Belum terlaksana ya? Belum ada ya? Belum, Bu. Masih sistem ceramah, Bu, kalau banyaknya mah. Coba lihat, coba yang ke berikutnya. Sebentar. Ke ini, ke slide berikutnya coba. Ini ada kotak, ini apa sih? Oh, bentar ya. Siswa. Lewat aja ya yang supervisi klinis ya. Jangan dulu dibahas ya. Ke yang ke-6 aja deh. Ya. Yang supervisi klinis nanti aja. Nah ini coba yang inklusi yang tadi. Silakan. Saya Ibu. Tapi tadi saya ingin tahu yang supervisi klinis bentuk tugas di modulnya seperti apa? Coba. Yang supervisi klinis. Bentuk tugas di modulnya seperti apa Bapak Ibu? Yang gagasan aja sih Ibu. Enggak, materinya modulnya terkait apa gitu? Oh, modulnya. Arahnya kemana coba? ABK kayaknya. BK. Enggak, bukan yang Beda. bukan yang inklusi, bukan. Yang topik 5 dulu nih, yang supervisi klinis itu arahnya ke bimbingan konseling atau refleksi antara supervisor dengan guru gitu. Sama ke Bimbingan juga, Ibu. Sebentar, yang ingin saya tanyakan, bentuk tugas di modul itu apakah BK antara guru dengan siswa atau supervisor dengan guru gitu? Yang nanti bisa jadi supervisornya kepala sekolah atau guru yang dianggap senior misalkan. Itu gimana bentuk di modulnya? Bentuk di penugasan modulnya? Guru ke siswa kali ya. Yang di modulnya, coba saya ingin tahu yang di modulnya seperti apa. Yang penugasan di modulnya saja. Punya saya mana ya? Masih ingat tidak? Membantu siswa memahami potensi. BK ya, antara guru dan siswa ya? Refleksi itu ya? Lebih ke muatan BK ya, betul ya? Bimbingan konseling ya? Konnya Bu, Potensinya, potensi dirinya. Iya. Jadi lebih ke BK betul kan? Yang di konselingnya, iya Bu. Nanti kita lihat saja besok realnya di soal seperti apa, begitu saja ya untuk yang klinis ini. Lanjut aja nih ke yang tadi yang inklusi. Nah ini yang pendidikan anak berkebutuhan khusus coba. Bagaimana Bapak Ibu ini bentuk di tadi yang kita curhatkan ya? Iya. Pak, realnya seperti apa? Nanti Saya izin Bu. Silakan. Oke, baik. Saya izin untuk menjelaskan terkait modul pedagogik yang 6 ya. Oke. Yang pendidikan inklusif. Memang saya jelaskan dulu untuk miskonsepsinya Bu ya. Jadi banyak guru masih memahami untuk pendekatan inklusi ini
sebagian bahwa disamakan, artinya memang menerima siswa kebutuhan khusus ini tanpa menyesuaikan adanya pembelajaran yang sesuai dengan anak tersebut. Nah, di kami memang ada saya kebetulan mengajar di kelas 6 ini, yaitu ada 2 anak yang berkebutuhan khusus, tetapi untuk yang berbeda ya Bu ya, ada yang berkebutuhan khusus ini. Nah, di pembelajaran kami biasanya untuk yang berkebutuhan khusus ini untuk proyek dan untuk proyek itu berbeda. Nah, di anak yang berkebutuhan khusus ini alhamdulillah di kelasnya untuk teman-temannya saling memahami satu sama lain. Nah, untuk anak yang inklusif ini atau yang berkebutuhan khusus, untuk proyeknya kami biasanya misalkan gambar atau misalkan mencocokkan ini ya Bu ya, kayak seperti mencocokkan A sama B. Contoh misalkan kita ambil materi untuk meneladani sifat amanah dan tanggung jawab Nabi Muhammad. Ini biasanya kita pembelajarannya biasanya untuk menyebutkan contoh perilaku amanah dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Dan nanti biasanya kita ada tingkatannya Bu ya, ada tingkatan yang tinggi, sedang, dan dasar. Nanti biasanya kita akan fasilitasi itu semua gitu Bu. Jadi untuk yang inklusi ini tetap tadi ya, memang kita harus pendekatan persuasif ya ke anak yang ABK itu nggak bisa. Dan memang lagi-lagi Bapak Ibu titip ya, kalau ada yang ABK itu jangan lantas kita apa ya, yakinlah Bapak Ibu diberi kesabaran yang lebih ya untuk menghadapi yang ABK, karena kan beragam juga ya ABK-nya, mungkin ada yang tahapannya itu tingkatan ABK-nya biasa gitu ya, ada yang rendah, ada yang mungkin nanti level ABK-nya tinggi gitu. Itu ada berapa macam sih Pak ABK itu? Itu yang Bapak hadapi seperti apa? Jadi ada 2 mode. Yang Fisik pertama, atau apa? model pertama itu alhamdulillah sih Fisik. apa Bu? Fisik itu ABK-nya gimana? Jadi yang pertama itu kan ada 2 laki-laki sama perempuan. Yang laki-laki ini sebetulnya ketika saya kasih untuk proyeknya alhamdulillah sudah bisa, tapi memang dia kadang bisa suka baca tulis bisa ya? Bisa. Itu kadang dia pun segini Bu, ada kelebihan yang tidak dimiliki dengan peserta didik lain, yaitu ketika saya coba mengulas atau menanyakan tanggal yang sudah dilalui. Misalkan coba tanggal 5 bulan Oktober tahun 2000 dia hafal ya? Tanggal 5 April kemarin. Dia hafal, harinya juga hafal gitu Bu. Jadi Bapak Ibu nanti coba kalau yang begitu itu dikasih misalkan penugasannya hafalan gitu ya, itu dilihat bakatnya aja kemana ya. Gitu ya. Jadi nanti dilihat karena memang betul yang ABK itu biasanya dia mempunyai, saya bilangnya bukan kekurangannya, itu kelebihan, dan dia pasti mempunyai kelebihan lain. Itu Allah, itu luar biasa betul. Iya. Cuman memang saya ada kesulitan memang yang perempuan ini Bu. Jadi memang dia dari segi bicaranya memang sulit. Dia sulit bicara. Tapi kalau membaca tulisan bisa ya? Membaca tulisan bisa ya? Kalau membaca tulisan dia harus dekat karena mungkin ada permasalahan juga di matanya seperti itu. Ya. Jadi memang Jadi Bapak Ibu begini, saya juga sama di kuliah juga sama, saya menghadapi mahasiswa ada yang ini di kelas ya, kita jurnal ya. Itu tunanetra malah ya. Dia tunanetra Pak. Coba lantas saya tetap menyampaikan materi, tapi untuk jurnal itu khusus saya kasih voice note gitu. Saya kasih voice note apa materi yang saya sampaikan, kalau begitu. Saya kasih voice note karena dia bisa mendengar.
Jadi Bapak Ibu memang kita pintar-pintar memilih dia mampunya di mana gitu lah untuk yang ABK itu. Dia mampunya di mana. Jadi kita nggak bisa memaksakan ya jelas kita nggak bisa menyamakan dengan anak-anak yang normal ya, nggak bisa. Dia mampunya di mana, dia cenderung bisanya di mana itu yang kita sajikan nanti. Jadi saya pun itu ke yang tunanetra karena kan nggak bisa baca. Sementara bahan ajar yang saya berikan itu semuanya harus berbentuk visual ya. Itu harus dibaca gitu. Itu jelas saya pun mencari trik baru gitu. Saya kasih voice note, Jenal tolong didengarkan ya. Untuk ujian juga dia khusus saja syafahi, dia lisan aja gitu. Jadi itu Bapak Ibu nanti pintar memilih dia arahnya kemana nih. Dia punya kelebihannya di mana gitu ya. Jadi untuk Boleh, Bu, boleh menambahkan Bu, Pak Ahmad. boleh. Tapi ini terakhir Kebetulan ya. pengalaman juga ya. Ini terakhir ya. Satu orang ya. Pengalaman juga. Nambahin aja Bu sedikit apa namanya pengalaman dari yang tadi disampaikan Pak Ahmad Ibnu Hajar. Kebetulan di sekolah saya ada ya seperti kekurangan, kelebihan mungkin itunya ya, kalau bahasanya. Dia itu dari waktu kelas 1, 2, 3 dalam belajar nggak ada semangatnya. Tapi ketika sudah menginjak kemarin itu keluar sekolah ya, dia naik ke SMP baru kelihatan kelebihannya. Dia kelebihannya itu tampil di pidato, Bu. Pidato. Kan ya. Betul. Kalau di SD dia tidak ada apa ya kelebihan kelihatan gitu. Tapi ketika menginjak ke SMP, di SMP itu dia langsung tampil dan juara 1 lagi. Itu luar biasanya. Tapi fisiknya tidak ya Pak? Dia Tidak, hanya fisiknya bagus, fisiknya bagus. autis gitu ya? Iya, tidak. Kurang ini aja, kurang apa ya namanya tidak interaksi gitu konsentrasi ya, ya? interaksi atau begini. Seperti itu. Tapi ketika SMP dia Bakatnya terlihat muncul ya? tampil, bangkatnya muncul. Iya, itu saja Bu. Terima kasih. Maka betul kata tadi, jadi yang ABK itu dia difahaminya bukan kekurangan tapi kelebihan. Nanti pasti dia punya kelebihan yang lain, yakin itu. Asal kita bisa mendekatinya secara perlahan gitu ya. Memang anak-anak ABK itu rata-rata biasanya nggak bisa dipaksa dia. Dia tidak bisa dipush terus gitu ya. Kalau anak normal mungkin nanti munculnya akan berontak atau apa. Kalau dia, marahnya bisa menjadi-jadi itu yang ABK itu. Biasanya marahnya, gitu, menggelegar. Seisi dunia tahu. Baik Bapak Ibu, ini masih ada 2 lagi. Tidak kalah penting untuk kita bahas. Ini terkait karakteristik ya. Karakteristik yang Bapak Ibu hadapi, anak didik yang Bapak Ibu hadapi, itu ada Gen Z dan Gen Gen Z Alpha. masih apa gitu Gen Z? Gen Alpha. Alpha ya, yang Bapak Ibu hadapi Alpha ya. Kalau Gen Z Gen Z itu sampai kita. 2011. Gen Z. Iya, maka Pak Dizki itu Gen Z kan nggak mungkin Pak Dizki Gen siswa. Z. Tapi nggak apa-apa dipahaminya begini aja. Gaya belajar peserta didik Gen Z sebagai guru dan Alpha sebagai siswa, begitulah ya. Yuk kita lihat coba. Kita lihat karakteristik. Coba lihat. Lah hilang lagi. Coba lihat. Disadari atau tidak? Langsung aja nih ke yang karakteristik Gen Z. Aduh, saya. Coba apa sih bedanya ya Gen Z dan Gen Alpha? Saya harus nanya anak saya ini. 87. Coba apa Bapak Ibu yang Bapak Ibu rasakan? Udah bosan. Yang apa tuh? Yang kalau mudah bosan saya juga generasi milenial mudah bosan. Saya mudah bosan juga. Coba apa coba? Yang hal yang mendasar. Harus menarik. Coba. Nah ini ya. Coba lihat poin A deh. Coba lihat poin A. Kalau dulu kan sekarang perkembangan teknologi juga makin pesat ya di Alpha. Saya rasa untuk Gen Alpha ini dia agak sulit dibentuk ya. Betul ya? Anak sekarang itu makin tidak lentur ya. Betul nggak sih Pak Rizky? Yang Alpha Bu ya? Yang Alpha. Instan kayak Bu, instan. Bahasanya instan ya. Iya betul. Bukan gimana ya? Kalau anak tidak instan juga sih. Anak saya juga dia senang berproses.
hanya berprosesnya itu yang menurut dia suka gitu, yang menurut dia gimana ya? Insan sih itu tadi. Jadi dia memang generasi Alpha ini penguasaan teknologinya, wah itu keren, luar biasa itu. Saya kalah sama anak saya. Walaupun HP saya misalkan secanggih apapun teknologi yang saya gunakan, saya nggak tahu itu fungsinya untuk apa. Saya tahu. Tapi itu anak saya tahu, ibu ini untuk ini untuk ini, itu luar biasanya generasi Alpha tuh hebat. Jadi dia cepat sekali untuk mencari informasi. Dia cepat, cek, cek, cek. Maka tugas kita sebagai guru itu mengarahkan potensi yang ada di generasi Alpha, tapi tetap tentu dengan gaya, dengan karakteristik yang memang bisa dia terima gitu ya, karena memang zamannya udah beda. Ini bisa dibacalah oleh Bapak Ibu. Yang selanjutnya, yang terakhir, ini AI. AI ya, ini AI yang AI. Saya bilangnya AI. Ya, AI. AI terakhir AI, coba Bapak Ibu, guru profesional era digital ini, tinggal saya mengembalikan ke Bapak Ibu. Sudahkah Bapak Ibu sadar betul dengan perkembangan AI gitu, atau Bapak Ibu malah tidak menyentuh AI sama sekali, atau seperti apa? Silakan Bapak Ibu untuk mengutarakan apapun lah, silakan. Bagaimana Bapak Ibu menyikapi AI? Kalau penugasan di siswa ada tidak yang memakai AI? Saya Bu, pakai. Saya Bu. Enggak, siswa itu ada yang sudah pakai AI tidak? Siswanya? Siswanya ada Bu, karena saya pakai Ditugasin memang ya? chat AI sendiri. Tapi tetap nanti ada pendampingan dari Bapak Ibu ya? Iya betul. Tapi yang kami cari itu bukan konteks materi secara gamblang Bu, tapi dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi supaya chat AI-nya juga. Misalkan kemarin tuh kan kalau misalkan di AI itu, kalau misalkan kita mencari dari pertanyaan Bu ya, dari pertanyaan pengertian apa, nanti AI itu langsung secara gamblang dia menjelaskan tentang seperti itu. Tapi yang diangkat pertanyaannya itu adalah kaitannya dengan kehidupannya siswa tersebut Ibu. Makanya AI juga tidak akan bisa menjawab seperti itu. Nah, dan terus juga ini kan kaitannya dengan RPP kemarin yang saya buat, yang mendalam itu berkesadaran dan bermakna, sehingga bermakna itu bisa kita bangun dari AI itu dari kehidupannya nyata gitu. Misalkan materi tentang kejujuran. Kalau misalkan pengertian kejujuran, mereka langsung aja cari di AI gitu secara gamblang. Dia, oh Bapak ini saya tahu nih kejujuran. Kebetulan saya di kelas 5. Nah kemudian coba dong kaitan dengan kantin kejujuran yang di sekolah kita seperti apa sih gitu kan. Deskripsikan, kan AI nggak bisa jawab Ibu. Jadi yang spesifik itu nggak bisa ya, betul. Jadi iya, hanya yang global ya kalau AI itu. Dan memang kadang AI juga memberikan informasi karena dia kan tetap ya buatan orang ya, tetap aja kita itu lebih pintar gitu. Nanti mungkin tugas kita, kalau saya pribadi, karena saya masuknya bukan generasi Gen Z dan bukan Gen Alpha ya, saya malah saya nggak pernah ya menggunakan AI. Karena materi yang saya ajarkan sorop gitu ya, itu kadang AI juga salah kaprah nanti. Saya itu tetap aja bahaya. Saya tetap aja saya pribadi ya, walaupun mungkin ada beberapa hal yang nanti saya menggunakan AI adalah karena pun kita tidak bisa tidak melek teknologi ya Pak. Tapi tetap pribadi untuk mencari kebenaran, untuk mencari teori yang memang itu sesuai yang ingin kita cari, ya saya tetap aja carinya ke buku gitu. Kalau saya pribadi ya. Tapi kita tetap untuk mencari hal yang memang bisa ditampilkan oleh AI ya silakan. Kita tahu lah kumaha operasi ke AI gitu aja sih Pak. Intinya begitu sebagai guru. Tapi tetap kita tidak bijak menggunakan AI ya. Jadi nggak terus saja ke AI gitu. Nah, kita absen dulu ya. Ini masih ada waktu 6 menit lagi. Karena harus checklist. Bapak Ibu, saya rasa cukup ya. Ini besok Bapak Ibu tidak usah baca apapun, tidak usah mau ngapalkeun mah tekedah. Bapak Ibu tidak usah menghafal, siapkan saja untuk besok ya.
siapkan fisik, siapkan psikis. Awas jangan ada yang sedang ribut dengan istrinya atau dengan suaminya, itu tidak boleh karena nanti akan Loh, Ibu. liar. Tapi kisi-kisinya dikirim ya, Bu. Ya nanti saya kirim, Saya insya Allah akan mendampingi Bapak Ibu dengan baik. Tapi besok mohon maaf karena saya kebetulan ada tugas mengajar di reguler dan memang hari Senin itu saya padat sekali. Jadi kita mulai jam 16 pun nanti kalau jam 16 saya belum gabung, Bapak Ibu silakan di Zoom aja dulu ya. Jadi nanti saya udah sampai rumah sholat dulu langsung ke Zoom. Seperti barusan Mas, saya tidak akan lama-lama gitu ya. Jadi, siapkan nanti besok itu alat tulis lah di samping Bapak Ibu karena tidaknya hal-hal yang berkaitan dengan UPM share itu ada beberapa hal yang tidak boleh di-share oleh panitia gitu. Begitu. Aduh, bahagia sekali saya ini bisa sharing dengan Bapak Ibu ya. Kita absen dulu ya waktu 4 menit. Siapa nih? Bentar ya. Bapak Ibu awas ya nanti di grup tidak ada yang menanyakan udah absen belum. Saya udah absen. Maaf ya, bukan menganggap Bapak Ibu junior tidak, Bapak Ibu senior saya, tapi ini harus diabsen. Pak Abdul Manan sudah ada? Hadir, Bu. Ada ya, oke. Terima kasih Pak Ahmad Febi Fahruji. Hadir, Bu. Pak Ahmad Ibu aja ada. Bisa Hida? Andri. Bu Aprilia Esa ada Bu. Hadir. Bu Aprilia Esa ada. Terus siapa? Bapak Ari Sanusi ada? Pak Ari Sanusi. Pak Ari Sanusi menghilang ya? Kenapa Ari? Bu Aulia ini Ada tadi Pak Ari. Putranya ya, yang sedang sakit, mudah-mudahan cepat sembuh ya. Bu Aulia bukannya tadi yang izin tuh. Bu Ajijah ada? Ada Ibu. Bu Ajijah tadi ada ya. Bu Aiti ya? Ada, Bu. Ada, oke. Pak Dadan Abdullah tadi ada ya? Ada tadi. Pak Bu Dedeh Mahmudah? Ada. Ada, oke. Pak Dedi Hidayat? Bu Desi Arianti? Ada Ibu. Bu Dewi lupa Rahayu Wirahadi Kusuma Hadir, ada? Ibu. Terima kasih Bu Enda Saadah. Hadir, Bu Dokter. Oke, Bu Neng Rusli. Ada Ibu, hadir. Bu Neng Karmini. Ibu, hadir. Oke, sudah. Bu Neng Karmini. Dia ada Bu. Ada ya. Lalu Bapak Bu Enok Sulasri. Bu Enok. Ibu Enok. Ya. Bu Fadila Nur Kamila. Hadir, Bu. Oke, lanjut. Pak Junaidi. Pak Junaidi ada? Hadir, Ibu, ada. Siap. Bapak santai aja Pak. Bu Fatihatus Saidah. Oke, Bu Fitria Rahman ada ya? Bu Fitria Rahman tadi ada ya? Saya baca kalau empat sudah ada. Bu Hana Mahmudah ada ya? Mah? Bapak Hoirul Fatwa ada tadi kalau tidak salah. Ada Bu, masih ada. Oke. Ibu Holipatus Adiyah. Hadir, Bu. Bapak Bu Imas Masturo ini dari hari kemarin ini. Bu Imas Masturo ada tidak? Ada, Ibu. Kemarin hadir tidak? Ada Bu. Hadir. Ada. Ada. Ibu Resti Ada. Restiana, oke. Ibu Hadir, Resti Bu. ada, oke. Belum.
Presentasi itu sudah Makasih. sambil tadi mengutarakan. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah ya 2 hari kita lewati dengan tidak terasa ya. Tidak terasa, dan Bapak Ibu juga luar biasa antusiasmenya, keren lah. Saya salut sama Bapak Ibu. Bapak Ibu insya Allah layak untuk diberikan guru profesional ya, yang nantinya akan lulus PPG, insya Allah lulus semua. Amin. Kita akan melewati 1 hari lagi besok. Sekali lagi saya tegaskan, jam 16 ada di rumah. Saya akan Zoom di mobil, karena itu harus membacakan soal ya. Mulai Zoom itu di rumah ya. Mohon ditunggu ya Bapak Ibu, jam 16. Waktunya di ini. Telat dikit ditunggu ya. Tidak usah di demo, karena memang sama lah kita sedang melaksanakan kewajiban lain. Oh, ke Cibiru. Tidak khusus di PPG. Siapa yang mau ke Cibiru? Tidak usah mendemo saya Pak Didi ya. Saya tidak. Nanti kalau Bapak Ibu mengambil sertifikat pendidik, kita silaturahim lah ya. Kita minimal ada foto lah dengan pendamping induksi gitu. Nanti kalau Bapak Ibu mengambil sertifikat, kalau lulus gitu ya. Kalau harus lulus. Lulus Bu Dokter. Insya Allah kalau Bapak Ibu mengikuti semua kegiatan di induksi ini, Bapak Ibu insya Allah ada syafaat lah insya Allah nanti. Amin. Amin ya Allah. Ada kebutuhan. Baik Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih atas atensinya ya. 2 jam 20 menit ini tidak terasa, walaupun tadi terpotong waktu sholat dan apapun, tapi tidak menghambat kehusyuan kita. Terima kasih semuanya yang sudah berpartisipasi. Kita tutup dengan hamdalah dan kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Semua yang kita sharingkan pada sore hari ini bisa bermanfaat, insya Allah membawa berkah untuk semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Untuk membahas kisi-kisi soal UP. Mudah-mudahan semuanya soal yang ada di UP nanti sama plok ya, dengan di kisi-kisi besok. Semangat terus ya Bapak Ibu, semangat terus. Semangat Anak didik yang kita bimbing sekarang itu akan menjadi pemimpin di masa depan. Amin, amin ya Allah. Sebagai guru PPI itu titip lah saya, khususnya saya gitu, titip ke Bapak Ibu, silakan menjadi guru yang dikhulusin ya, bisa mengarahkan anak didik kita ke hal-hal yang memang semestinya dilakukan, dan mereka tidak melakukan hal yang semestinya tidak usah dilakukan gitu ya. Terima kasih Bapak Ibu. Sekian, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Foto dulu. Foto. Terima kasih ya. Mas Burani, sesi foto Burani. Ada juga screenshot.